warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Selanjutnya ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Ya, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya mau absen dulu. Saya tidak hadir hari ini. Tidak ada. Hadir semua ya. Pak. Baik, sekarang kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa yang masih ingat tentang fungsi itu? Pengertiannya kan sudah dipelajari di SMP, saya masih ingat. Ya, Pak. Ya, silakan. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain. Ya, betul sekali ya. Gimana yang lain? Betul? Sepakat? Ya. Oke, untuk lebih merekam ingatan kalian, saya akan menggambar sebuah gambar dulu begini. Oke, di situ saya mau kasih lihat gambar. Ini gambar mesin. Selanjutnya kita misalkan lagi di mesinnya ini, prosesnya ini, tanggung jawab. Pokoknya apapun yang dimasukkan di sini kita ganti yang isinya di situ. Gitu. Ini untuk merekam ingatan kalian saja untuk materi materi prasyaratnya. Nah, oke, selanjutnya saya mau kasih motivasi kontekstual dulu, motivasi keagamaan. Itu di surah Maryam ayat 94 bunyinya begini, laqad ahsahum adahum adda, yang artinya dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Nah, dari ayat ini saya mengharapkan juga teman-teman termotivasi dalam mengerjakan fungsi komposisi itu dapat benar-benar teliti, misal mana yang lebih dahulu dikerjakan, mana yang dimasukkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk. Saya mau sampaikan juga tujuan pembelajarannya. Pertama, kita mau menemukan konsep fungsi komposisi itu. Terus selanjutnya membuat model matematika atau masalah nyata bentuk komposisi fungsi dari masalah matematika. Jadi timeline-nya begini, teman-teman kan nanti saya bagikan LKPD ya. Jadi teman-teman akan menemukan konsep fungsi komposisi. Dari situ kalian diharapkan mampu menentukan hasil dari fungsi komposisi, terus membuat model matematikanya. Nah, oke, selanjutnya langsung saya bagi kelompok ya. Jadi kelompok di sini saya bagi berpasang-pasangan. Satu kelompok itu 2 orang. Oke, nanti saya bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Karena ada 3, langsung bergabung aja. Nah, bisa dilihat LKPD-nya yang halaman pertama dulu. Halaman pertama dulu. Itu ada gambar 2 kan? Ada 2 gambar di situ. Nah, di gambar A itu gambarnya tentang apa ya? Perbuatan kertas. Kalau di gambar B itu pembuatan apa? Nasi. Ya. Jadi bisa dilihat ya gambarnya. Lihat dulu, lihat sini namanya. Kayu ini langsung jadi kertas atau padi ini langsung jadi nasi. Tidak. Bisa tidak? Tidak. Bisa, cuma di dalam situ ada proses di sini kan? Di sini diolah lagi, di sini di mesin G, terus nanti jadi. Selanjutnya kalian langsung mengerjakan LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama di depan ya. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bicara nanti ke tangan. Bagaimana anak-anak, bapak saudara selesai mengerjakannya? Ya, silakan untuk kelompok yang ingin mempresentasikan bisa langsung angkat tangan. Di kelompok siapa? Ayo, Pak. Ya, kelompoknya Lutfia ya. Oke.
Ya. Nomor 1. Untuk setiap mesin diartikan sebagai sebuah proses atau fungsi. Untuk gambar A, mesin pertama dimisalkan jika dimodelkan dalam matematika, maka misal X sama dengan kayu, Y sama dengan bahan kertas, Z sama dengan kertas, Fx sama dengan Y, dan YY. Nomor 2, jawaban konsep fungsi komposisi terhadap mesin H dan mesin N, di mana dalam mesin tersebut terjadi komposisi antara proses 1 dan proses 2. Dalam kedua mesin tersebut terjadi komposisi. Pertama, untuk mesin H terjadi komposisi F, kedua terjadi komposisi G.Fx. Oke. Itu tadi presentasi ya. Gimana untuk kelompok yang lain? Jadi benar ya untuk jawaban-jawaban KPD kalian. Jadi saya harap, Bapak harap kalian mampu menemukan konsep fungsinya, fungsi komposisinya, terus nanti dapat menyelesaikan fungsi komposisi. Nah, selanjutnya saya minta satu orang atau beberapa orang untuk menyampaikan kesimpulan dari konsep fungsi komposisi itu. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya adalah jika suatu fungsi komposisi berbentuk f.g x diartikan fungsi komposisi dengan g dikerjakan lebih dahulu daripada f. G.f x diartikan fungsi komposisi dengan f dikerjakan lebih dahulu daripada g. Oke, ya, bagus sekali untuk kesimpulannya. Masih ada yang mau menyimpulkan? Kita sudah cukup? Oke, jadi saya ini di absen. Jadi kesimpulan akhirnya sebenarnya seperti ini dari percobaan kalian f.g x. Jadi begini, kesimpulannya kalau misal nanti teman-teman mendapatkan soal begini, jadi untuk f.gx itu dapat diartikan gx-nya dikerjakan terlebih dahulu. Kita ini nilai gx-nya kita masukkan ke fx. Nah, terus yang g.fx sama sebaliknya, jadi fx-nya kita masukkan di gx. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Ya, untuk evaluasinya, oke, bisa ketua kelas ke sini. Ya, ada nomor WA sudah. Oke, tadi saya sudah minta nomor ketua kelasnya. Jadi nanti saya akan kirimkan soal untuk evaluasi. Teman-teman nanti mengerjakan. Terakhir itu dikumpulkan malam ini di ketua kelas dulu. Habis itu nanti ketua kelas mengirimkan ke saya. Oke, untuk tindak lanjutnya untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, untuk tugas proyeknya silakan teman-teman meresum tentang atau meringkas tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Terus di buku paket kalian itu kalian kerjakan uji kompetensi 3.1. Paham? Jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung menghubungi saya. Oke. Ya, untuk selanjutnya karena waktu juga sudah mau hampir habis, silakan untuk ketua kelas bisa berdoa dulu untuk mengakhiri pelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.